Sound, On. lighting, On. kamera. Stand by. Halo. Halo Sobat Jokpro, kembali lagi bersama gue, Timothy Vantriono, Sekjen Jokpro 2024 dalam Pojok Pro, Podcast Jokpro. Nah, di episode kali ini gue akan ngobrol, berbincang dengan tokoh yang terpandang, ya cukup terpandang, dihormati, disegani di Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara gitu. Namanya Pak Alwan Saputra, biasa saya panggil Bang Alwan. Dan beliau saat ini berkenan menjadi Ketua Jokpro 2024 Regional Kalimantan Utara. Assalamualaikum, Bang Alwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siap. Baik ya, Bang ya? Baik ya? Baik, alhamdulillah. Siap. Nah, Bang, boleh diceritain sedikit nggak, Bang? Kesibukan Bang Alwan sehari-hari ngapain aja, Bang? Silakan, Bang. 5 tahun atau fixnya 4 tahun terakhir, saya total usaha di sektor swasta ya. Dulu saya ASN, hampir 18 tahun di daerah Kalimantan Utara. Kemudian karena kesibukan juga di organisasi, saya pernah menjadi ketua DPD KNPI Kalimantan Utara yang pertama. Karena Kaltara ini baru terbentuk di 2012. Kemudian sekretaris Nahdlatul Ulama Kalimantan Utara juga yang pertama juga. Dan juga selain kegiatan organisasi, ada menjadi ketua komite di beberapa sekolah, termasuk pondok pesantren, ya dikombinasikan lah antara dunia usaha dan kegiatan sosial dan sebagainya. Mungkin gitu, ya. Kegiatan saya untuk saat ini usaha di bidang konstruksi, pengadaan juga yang bisa kita lakukan, yang penting yang terbaik lah untuk dunia usaha. Kita lakukan saat-saat pandemi seperti ini, kita tetap harus bersemangat dalam berusaha. Demikian, Dinda Sekjen ya. Siap. Ini menarik nih, Bang. Awalnya aparatur sipil negara, ASN ya. Terus kepikiran berbisnis dan akhirnya sekarang menjadi pengusaha konstruksi di Kalimantan Utara. Boleh sedikit berbagi nggak, Bang? Ceritanya mungkin atau nasihat-nasihat ya bagi sesama ASN nih yang sedang bertugas juga supaya beliau juga bisa mengikuti jejaknya Bang Alwan lah, kira-kira begitu. Saya kalau menjadi ASN yang baik lah. Karena sekarang banyak juga ASN itu yang sambil-sambil. Nah, ini yang tidak. Tapi kalau mau di dunia swasta sekalian. Dan saya himbau kepada generasi muda khususnya, baik dimanapun kita se-Indonesia. Karena rasio pengusaha kita dengan jumlah penduduk itu sangat paling rendah kalau di Asia Tenggara. Itu sekitar 3% atau 5%. Kita bandingkan Singapura yang sudah 10%, Malaysia 7%. Artinya kita ini lebih banyak yang berharap mungkin menjadi karyawan, baik swasta maupun pegawai negeri. Nah, ini image ini harus dirubah karena ciri-ciri negara maju itu rasio pengusaha dan penduduknya itu lebih minimal 20-30%, mungkin seperti di Jepang, Korea kan. Dan ini juga menjadi tugas berat pemerintah, bagaimana image. Karena sekarang kan banyak pemuda begitu lulus kuliah pikirannya mau kerja di mana, atau mau jadi pegawai negeri atau di BUMN, BUMD dan sebagainya. Nah, ini mungkin dirubah bagaimana saat mereka lulus atau saat masih kuliah juga harus sudah belajar berwirausaha. Dan ini membantu meringankan beban pemerintah juga. Demikian, Bung. Siap. Nah, kalau saya dengar tadi, saya lihat kan kesibukannya Bang Alwan padat banget nih, Bang. Padat banget sebagai pengusaha sebagai seorang suami sebagai seorang bapak juga gitu kan. Bagaimana sih ceritanya, Bang, sampai Abang ini bisa tahu ada komunitas namanya Jokpro 2024, terus sekarang jadi ketuanya nih, Bang, di Kalimantan Utara. Apa sih yang membuat Abang yakin terus bisa mau jadi ketuanya gitu, Bang? Silakan, Bang, mungkin bisa ceritakan. Saya berpikir itu sejak sekitar 6 bulan atau 6 bulan lalu lah ya. Entah dari mana mulanya, mungkin dari imajinasi saya juga, bahwa Pak Jokowi ini memimpin Indonesia dalam kurun waktu yang relatif singkat,
sudah 7 tahun nih. Kemudian ada prestasi-prestasi, ada terobosan-terobosan yang beliau buat saat memimpin. Kita hargai semua pemimpin-pemimpin presiden-presiden kita sebelumnya. Di zaman mereka itulah mereka mungkin sebagai yang terbaik. Nah, di saat ini, di saat Indonesia pada posisi yang dulu berkembang terus nih, negara berkembang terus kan ceritanya. Pak Jokowi yang mungkin dulu, termasuk saya juga, tanda kutip meremehkan nih orang, ya kan? Ya. Dulu saja di periode pertama saya tidak mendukung, karena siapa sih Pak Jokowi ini, negara kita besar, harus dipimpin orang yang seperti apa, bagaimana kan? Ternyata secara perlahan-lahan beliau merubah dengan kerja yang nyata dan bukannya sekedar kerja, tapi yang memang diperlukan bangsa ini terobosan. Ya. Katanya kita negara kaya, negara punya potensi sumber daya alam yang begitu melimpah, dibanding Malaysia nggak ada apa-apanya, dibanding Singapura nggak ada apa-apanya, Arab Saudi aja punya minyak aja, kita punya segalanya, ya. Iya. Tapi kok kesejahteraan rakyat kurang. Nah, apa yang dilakukan Pak Jokowi ini selama kurun waktu beliau memimpin, ini yang saya lihat sangat-sangat prinsip ya, infrastruktur, daerah perbatasan, pedalaman, pinggiran, ya kan, dengan nawacitanya itu. Dan kami di Kalimantan khususnya merasakan. Dulu Kalimantan Utara ini gabung dengan Kaltim, ibu kota Samarinda, jarak tempuh 700 kilo. Saya kalau lebaran atau liburan itu ke Samarinda tuh kalau nyetir sendiri itu ya setengah nangis juga. Ya benar nih, benar. Itu jarak 700 kilo bisa ditempuh 24 jam. Kan? Sedangkan kalau kita hitung-hitung ya harusnya sekitar 10-12 jam cukup kan. Kalau jarak 60 km. Kita bandingkan dengan satu pulau yang sama. Saya pernah ke Malaysia Timur ya, ke Sabah, antara kota yang sama dengan saya tinggalnya dengan ibu kotanya itu perjalanan sangat menyenangkan ya, seperti di Pulau Jawa dan ini dilakukan Pak Jokowi di Kalimantan. Dan bukan hanya itu, beliau langsung datang. Presiden yang selama masa jabatannya 2 periode itu sudah 4 kali ke Kaltara ini 4 kali. Bukan hanya sekedar hadir, tapi melakukan terobosan-terobosan yang saya sampaikan. Sekarang di perbatasan kita itu sudah dibangun namanya PLBN ya, lintas batas negara itu, dan itu membanggakan. Dulu kalau kita ke negara sebelah, rasanya kita kayak kelas 2. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah punya kepercayaan diri. Nah, ini yang saya rasa yang kita harus. Nah, kemudian gini kembali tadi, makanya mungkin ada imajinasi saya, ini Pak Jokowi ini bisa nggak ya 3 periode? Nah, muncullah diskusi di warung kopi, di tempat-tempat atau biasa kumpul kan. Semua mengatakan nggak mungkin lah, nggak bisa. Tapi sebenarnya nggak bisanya kenapa? Nah, kan cuma 2 periode. Nah, itu undang-undang dasar. Tapi kan berarti undang-undang dasar yang membatasi. Tapi seandainya undang-undang dasar itu bisa di amandemen, bagaimana menurut teman-teman atau bapak-bapak sekalian? Ya kalau kami sebenarnya Pak Jokowi ini bagus. Nah, bahasanya sudah begitu. Ulang di beberapa tempat, saya coba. Ini belum ada Jokpro nih. Dan tanggapan begitu awalnya saya bicarakan itu. Saya mungkin semancing juga kan. Ini kayaknya Pak Jokowi ini bisa 30. Nggak mungkin lah. Ini kan langgar undang-undang. Tapi kalau undang-undang yang membolehkan, kenapa enggak? Nah, dan mereka yakin yang saat ini terbaik di antara tokoh-tokoh nasional yang baik itu, sekarang ini kan baik semua lah. Tidak pernah melihat orang tidak baik. Itu mereka masih ada di lintasan pikiran mereka Pak Jokowi cocok. Nah, ditambah lagi pindahnya ibu kota, ya, itu tanda kutip sangat menguntungkan Kalimantan, khususnya Indonesia Timur. Dulu terpusat di Jakarta, Indonesia Barat. Nah, kita tahu pembangunan juga agak sedikit lebih condong ke barat. Nah, ini dengan ditetapkan ibu kota itu, yang mungkin banyak juga yang ragu juga, ada yang ragu kan banyak. Tidak mungkin lah biaya dari mana. Sama juga saat kami dulu memperjuangkan Kalimantan Utara, bisa dari Kaltim, karena ketimpangan
pembangunan juga antara Kaltim Utara kami dan Selatan itu Samarinda, Balikpapan itu jauh. Nah, kami berjuang sejak 99 sampai 2012, bayangkan 13 tahun. Itu Mantap. ada yang spesimis juga. Nggak mungkin lah Kaltara untuk apa sih? Ini kan sudah cukup lah. Nah, tapi dengan perjuangan itu, alhamdulillah 13 tahun Kaltara disahkan. Dan alhamdulillah dampaknya sangat besar. Ibu kota pindah ke tempat kami, pembangunan semakin lancar dan sebagainya. Akses ke pelayanan publik itu semakin baik. Nah, kemudian ada suatu sore, saya lupa, saya nonton salah satu TV swasta, ada syukuran Seknas Jokpro. Nah, saya kenal sekjen kan, juga belum saya kenal. Loh, ini kok pas dengan saya punya diskusi beberapa waktu lalu kan, wah ini kayaknya nyambung nih. Apalagi sudah dipakaikan dengan Prabowo. Ya kan? Nah, ini menambah keyakinan saya inilah yang terbaik saat ini ya. Kita menghargai lah calon-calon presiden yang sudah mulai muncul. Bukan calon, belum calon kan. Artinya wacana. Calon belum, kalau calon sudah resmi. Kita tidak usah sebut nama satu persatu. Tapi kalau dua pasang ini digandengkan, saya rasa ini mempunyai kekuatan yang dahsyat lah buat Indonesia. Ya, kemudian saya juga proaktif. Nah, begitu ada berita itu, saya hubungi teman-teman ada partai politik yang dia dapat link itu ke salah satu ibu siapa saya lupa. Saya komunikasi, kemudian dapatlah tawaran menjadi koordinator Jokpro atau ketua. Saya siap. Setelah saya juga rundingan ya dengan orang tua kita di sini, para ustadz, ya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, karena saya juga mantan ketua GNPI ya, artinya mewadahi seluruh pemuda dengan beberapa warga Nahdien dan ormas Islam lain. Mereka juga sama pemikirannya. Kalau mungkin kenapa tidak kan? Kalau boleh, kenapa tidak? Dan itu kalau amandemen itu terlaksana, ya jalannya harus begitu. Dan ini juga kembali ke rakyat sebenarnya kan, rakyat keseluruhan. Tapi rakyat ini kan tidak bisa ditanya satu persatu. Nah, rakyat ini kan ada representasinya, yaitu partai politik. Kan tidak mungkin lah kita referendum kan tanya apakah yang punya hak mengamandemen itu adalah DPR, RI, dan MPR. Ya itulah di partai politik itu. Dan saya lihat juga ini ya gambaran bacaan saya. Partai politik itu sudah mulai ke arah sana. Ya, mudah-mudahan terjadi ini amandemen dan Pak Jokowi bisa calon lagi dan rakyat bisa menentukan pilihan untuk pemimpin kita sendiri dan mudah-mudahan Allah merestui. Demikian. Jadi itu kronologi saya bergabung. Ya. Siap Bang Wan. Nah, Bang, kita ini kan sama-sama tahu nih Bang, bahwa Pilpres 2024 tuh masih 3 tahun lagi lah. Bagi sebagian orang ini masih lama banget gitu. Nah, tapi kan politik ini yang seperti tadi yang sudah Abang sampaikan kan sudah mulai bermunculan nih wacana-wacananya gitu kan. Bahkan saat ini yang kita dorong ini Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu. Nah, bagaimana sih Bang masyarakat Kalimantan Utara sendiri melihat ide gagasan ini, dan apakah mayoritas masyarakat di Kaltara itu setuju Bang dengan Jokpro ini Bang? Silakan Bang. Kalau diskusi yang kita lakukan memang pro kontra. Ya. Saat awal kita sekarang kan kita sering kumpul-kumpul di kafe, atau kadang-kadang di tempat ibadah juga kita bicarakan di luar setelah ibadah selesai. Ya di keluarga-keluarga dekat juga itu sama yang seperti saya bilang tadi. Awalnya mereka kan tidak boleh 2 periode kan, ini kan sudah dibatasi undang-undang. Tapi begitu kita sampaikan kalau seandainya itu terjadi amandemen, bagaimana? Ya memang ada juga, tapi saya lihat lebih banyak yang setuju ya. Karena begini pilihannya kemarin kan 2 kali Pilpres itu kan Jokowi dan Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan pilihannya terbelah 2. Nah ini sudah menyatu ini. Ya memang tetap ada pilihan lain, tokoh-tokoh nasional yang lain ya, yang sudah mulai muncul juga. Tapi saya lihat presentasinya kecil lah. Kalau pasangan ini benar jadi, saya rasa di atas 70% akan bisa menang nih. Saya punya insting yang baik lah untuk pasangan beliau kedua ini ya. Nah, tapi kalau
yang kita khawatirkan kemarin juga terjadi konstelasi politik yang tidak sehat, Ya. munculkan isu agama, isu macam-macam dan sebagainya. Dan ini dengan munculnya beliau berdua sebagai tokoh ini, saya rasa itu mengurangi juga konstelasi politik yang panas kan. Saya rasa juga sejarah Indonesia juga kan dinamis ya. Kita ini juga masih berproses, sepanjang dunia ini masih ada kan masih proses. Contoh dulu zaman Pak Karno, beliau pernah dijadikan presiden seumur hidup kan, sedengar Kemudian Pak Harto, zaman Pak Harto tidak terbatas. Nah, setelah Pak Harto lengser, muncullah lagi dua periode. Zaman Gus Dur, Megawati juga sampai Gus Dur kena impeach kan, Mega naik, Pak Habibie juga ditolak pertanggungjawabannya. Itu biasalah, saya rasa. Dan lama dinamika ya Bang ya. Nah, semakin dewasa saya rasa. Demikian juga munculnya Jokpro ini. Kan ribut ini, wah ini Pak Jokowi haus kekuasaan atau sangat. Saya rasa tidak. Beliau ini mungkin kalau orang berprasangka yang mendanda mungkin. Kita lihatlah perjalanan kan. Mulai dari wali kota 2 periode. Di periode kedua tuh sampai 90% dukungan. Bisa dibuka sekarang, jejak rekam pun ada. Kemudian sepertinya mungkin tidak niat juga ke Jakarta itu. Kan tidak masuk akal seorang wali kota Solo, Jawa Tengah, pindah atau jadi gubernur Jakarta. Melawan incumbent, ya kan? Waktu itu Pak Fauzi. Nah, logikanya kan normalnya Pak Jokowi ini nyalonnya di Jawa Tengah, kan? Nah, wali kota Solo 2 periode pasti ke Jawa Tengah larinya sebagai daerah. Tapi kok lari ke Jakarta? Ini kan jalan hidup beliau ini yang agak unik. Dan itu diambil oleh tokoh nasional. Disorong oleh salah satu tokoh. Kemudian beliau bekerja di Jakarta selama 2 tahun. Ya biasa aja lah, mungkin memang agak unik kan. Masyarakat yang mungkin tidak terlihat di periode sebelumnya. Dan saya rasa bukan settingan juga beliau itu tiba-tiba nyapres tuh. Saya pikir pasti beliau juga tidak belum lah. Ya, biarlah mengurus Jakarta dulu katanya itu kan. Terus banjir, ngurus macet. Tapi karena jalannya dorongan itu kuat, partai politik dia mendukung ya. Seperti itulah. Nah, kemudian ini juga yang 3 periode. Seperti beliau pernah ngomong kan, orang yang mendukung saya itu ada 3. Pertama ingin menjerumuskan, yang kedua ingin membuat saya malu, yang ketiga ingin menempeleng apalah. Ya. Kan gimana Pak Alwan, Bang Alwan? Ada bahasa Pak Jokowi gitu. Memang beliau tidak terpikir, saya bilang 3 periode ini. Tidak terpikir. Pada saat beliau jadi presiden pertama. Tapi kami bukan dari 3 golongan nih, kami golongan keempat sih. Ya, yang mungkin tak terpikir oleh Pak Jokowi. Bahwa kami ini golongan keempat, orang-orang yang ikhlas dan memang benar-benar ingin Indonesia ini punya pemimpin yang berkualitas. Dan kami rasa saat ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo lah orang. Kami tidak termasuk golongan yang 3 yang disebut Pak Jokowi. Beliau secara pribadi boleh menolak, kan? Tapi sebagai seorang, apabila ini kemauan rakyat, kemauan negara, kemauan partai, ya beliau juga harus mendengar itu, ya kan? Benar, beliau bilang saya tidak mau, saya betul. Saat beliau juga mau jadi presiden pertama, saya tidak terpikir jadi presiden, benar. Dan itu tidak dibuat-buat. Ya. Yang saya rasa kita harus tetap terus berjuang sehingga semua rakyat. Sekarang Mas Sekjen juga cara berjuang kita juga kan kalau media dulu kan harus ya kabar, majalah. Sekarang media online ini satu kali pukul, sekali kepak sayap itu bisa. Dan Jokpro ini saya rasa juga sudah mulai menjadi pembicaraan hangat ya di kalangan elit-elit politik di masyarakat. Iya. Gitu. Siap, Bang. Ya. Bisa diceritain nggak Bang, singkat mungkin bagaimana sih kita ini kan bukan orang Kalimantan, maksudnya ya saya sekali, 2 kali, 3 kali ke Kalimantan lah. Tapi bagaimana Abang bisa menceritakan kepada masyarakat luas yang menonton ini perkembangan pembangunan di Pulau Kalimantan khususnya Kaltara ketika Pak Jokowi jadi presiden, Bang? Jadi begini, memang pemimpin ini mempengaruhi pembangunan. Kita dengan segala hormat, zaman Pak Harto ya, mungkin kalau zaman Bung Karno masih awal-awal pernikahan masih berjuang untuk pertahankan ya, yang Pak Harto sudah mulai membangun
Yang saya sudah rasa juga sudah Pak Harto, Pak siapa lagi, Bu Megawati, Gus Dur dan Pak SBY 10 tahun sudah mencoba juga mensejahterakan rakyat. Tapi yang dilakukan Pak Jokowi ini mempunyai terobosan yang sangat besar. Kami di Kalimantan ini yang paling memprihatinkan adalah masalah infrastruktur. Sama dengan Papua. Jalan jangankan antar kabupaten, antar provinsi saja sangat menyedihkan. Dan ini saya sudah alami sendiri. Tapi di zaman Pak Jokowi ini, ya kalau nggak percaya kita turun sama-sama. Ya. Antar kabupaten sudah mulai, antar provinsi sudah oke, tidak masalah ya, sudah tersambung dengan mulus. Nah, karena konsep pembangunan beliau ini kan memang infrastruktur yang tingkat nasional dan provinsi yang diutamakan dan mengurangi APBD kabupaten kota. Tidak masalah. Ibarat kata beliau ini mengurangi belanja tidak perlu dulu, ya kan? Tapi mengutamakan belanja yang penting. Nah, termasuk saya lihat peningkatan sumber daya manusia di mana sekolah-sekolah, apalagi sekarang kami dari kalangan umat Islam sangat, saya khususnya warga NU dan Al-Herad ya, sangat berterima kasih kepada beliau. Ada beberapa momen beliau sudah menetapkan 22 Oktober Hari Santri, ya kan, yang dulu tidak pernah dilakukan. Yang sekarang adalah adanya keputusan Presiden Undang-Undang tentang dana ya, madrasah, ya, Undang-Undang pesantren. Oke. Artinya pesantren ini sudah sama setara dengan sekolah-sekolah dan wajib dibantu pemerintah. Kalau persoalan lain, saya rasa mungkin yang beda lah ya antara di Jawa dengan Kalimantan ini, kami rasakan adalah perubahan infrastruktur yang sangat bagus. Apalagi dengan ditetapkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur itu, tangga kami, ini ada kawasan baru yang akan dibuka, ada kawasan internasional pelabuhan ya, kawasan industri pelabuhan internasional di tempat kami, sekitar tidak jauh 70 kilo aja dari tempat saya ini, di ibu kota provinsi, kawasan KIPI namanya, kawasan industri pelabuhan internasional, kan, dengan investasi saya dengan hampir 100 triliun. Ini artinya ya kami juga tidak melihat hanya Kalimantan, saya lihat juga Papua juga sudah mulai, ya kan, saya senangnya di situ, kita tidak berpikir daerah kami saja, tapi Indonesia, karena Pak Jokowi kan punya moto Indonesia sentris kan, jadi semua terpusat di semua titik. Ya. Ini sangat membahagiakan buat kita semua. Mungkin ya, tuh ya. Siap Bang. Nah, tadi kan Abang juga sudah cerita nih Bang, banyak yang kontra lah sama kita itu, tapi itu wajar gitu. Ya. Banyak yang anggap kita halu, kita melanggar hukum gitu Bang. Nah, ada nggak sih Bang strategi khusus dari Bang Alwan supaya apa? Supaya Jokpro ini terus berkembang, terus besar gitu Bang di Kaltara. Ada nggak? Boleh dibagi sedikit Bang ceritanya Bang? Saat ini saya sudah membentuk di 5 kabupaten kota ya. Sudah lengkap, di kecamatan itu sudah hampir 80%. Di desa di Kaltara. Jadi di Kaltara ini 5 kabupaten kota, 50 kecamatan, hampir 500 kelurahan atau dan desa. Jumlah penduduk 700.000. Memang sangat minim ya. Dengan luasan yang hampir Kaltara ini kalau saya bandingkan, itu mungkin katanya sekitar 1 kali Pulau Jawa plus Bali. Bayangkan luas itu kan. Jadi dengan jumlah penduduk yang terpencar dan tidak ada yang di pedalaman, di pesisir, di pegunungan, ada juga yang belum mendapat sinyal. Tapi hari-hari, waktu ke waktu di sela-sela kesibukan kami bicarakan. Ya jangan putus di warung kopi, di tempat-tempat resmi, dengan buat baju ini kan. Ya. Walaupun karena sudah sebagian kami buat sendiri juga. Nah, dia punya gambar itu. Ya. Jokowi Prabowo juga, terus ada yang untuk kolom komen kan, kalau di WA itu saya kan pakai yang gaspol Jokpro, lanjutkan bro. Nah itu saya pakai, entah siapa, mulai kaget nih, ada apa nih? Dengan mereka lihat itu kan, loh, ini apa nih bang? Kira apa? Ini Jokpro 2024, foto Pak Jokowi dan Prabowo. Kira setuju nggak? Wah, mana mungkin bang. Jadi kita ini aja,
sesuatu kan kalau kita ingin mengajak orang kan dengan cara-cara simpati juga. Ya. Hmm. Kadang-kadang ada juga yang nggak remeh lah, nggak mungkin lah, nggak apa-apa. Nah, kita nggak usah terlalu mikirin kita pikir yang mau aja. Tapi lama-lama yang kadang-kadang yang nggak setuju tuh mikir juga kan. Orang saya bilang begini bandingannya. Kita baca lah calon A, ya, calon B, C, dengan tidak mengurangi. Saya bilang. Ada nggak yang lebih punya peluang menangnya besar dibandingkan dua pasangan? Ya kan? Boleh lah mungkin si A lebih baik, lebih hebat. Tapi peluang menangnya ada nggak? Ya. Peluang dan nyalon pun belum tentu kan. Karena politik itu terbuka. Ya? Punya partai politik, punya dukungan, dan minimal kan 20%. Nah, sekarang yang punya ini siapa? Ya dua ini. Ya. Walaupun ada mungkin tokoh-tokoh mungkin yang kamu anggap dia lebih dari yang dua ini, tapi mungkin nggak nyalon. Atau bisa jadi dapat tantangan dari, dan bisa jadi tingkat kemenangannya tipis. Ya, ya. Ini saya bilang suatu tantangan lah ya. Ya, kita punya salah satunya peluang ya, SWOT analisisnya kan. Kita punya peluang, kita punya tantangan, kita punya ya, kelebihan, mungkin kelemahan juga. Mungkin gitu Mas Sekjen. Siap, Bang. Terakhir nih Bang, ya. Ada pesan khusus nggak nih Bang kepada masyarakat yang menonton ini? Ya. Mengapa Indonesia perlu menjadikan Jokowi presiden 3 periode berpasangan dengan Prabowo? Silakan Bang. Baik, pada seluruh saudara-saudara saya yang ada dimanapun ya, khususnya warga Indonesia, ini saat ini kita sedang dihadapkan pada tantangan global yang sangat mengerikan, ya. Bukan lagi mengkhawatir, mengerikan. Kita tahu negara-negara besar ini selama puluhan tahun berusaha tanda kutip ya mengkooptasi negara kita dengan berbagai cara. Dulu 350 tahun kita dikooptasi, walaupun belum ada Indonesia ya. Jadi saya tidak pernah bilang Indonesia dijajah. Yang dijajah itu kan daerah-daerah kerajaan. Lepas itu dalam prosesnya kita juga dibenturkan dengan poros Tiongkok, Amerika. Nah, saat ini Pak Jokowi sedang berusaha. Kita tahu perjuangan Pak Jokowi begitu berat ya. Kalau saya terharu juga. Dia sudah berhasil mengambil alih saham Freeport ya, yang puluhan tahun dikuasai Amerika. Nah itu sudah 51% saya dengar ya. Dengan berbagai cara Pak Jokowi bisa mengambil alih. Kemudian saya lihat juga negara kita ini kekurangan apa kurangnya? Dulu zaman kayu, kita hanya jual kayu mentah, minyak mentah, dan kita rugi di situ. Nah, sekarang Pak Jokowi juga sudah menahan ekspor nikel. Harus nikel yang sudah diproses ya, tidak boleh nikel dalam bentuk mentah. Demikian juga dalam sawit ya, harus diolah dulu. Dengan cara begitu barulah kita bisa menjadi negara makmur, negara sejahtera. Dan ini perlu kita doakan dan kita dukung. Kemudian beliau Indonesia sampai digugat kan di WTO sekarang, ya kan? Karena Eropa dulu memang tujuannya kan menjajah Indonesia aja. Nah, sekarang dengan cara yang beda kan. Nah, jadi harapan saya mari kita doakan, kita dukung beliau sampai masanya nanti 2024. Dan kita harapkan juga kembali memimpin Indonesia. Tentu dengan doa kita yang mudah-mudahan pintu langit terbuka, saya yakin Amin. Jokowi ini menjadi pemimpin juga. Kalau melihat dari latar belakang, dia orang biasa, melawan tokoh-tokoh nasional yang sudah lebih dahulu, baik dari militer, dari politikus, dari berbagai yang punya terah atau keturunan, Pak Jokowi bisa muncul di tengah-tengah mereka di pentas nasional. Nah, dan saya juga melihat Pak Jokowi ini menjadi inspirasi bagi anak-anak muda. Kita lihat Pak Harto dulu, Bung Karno dari politikus ya, memang proklamator sehingga jadi presiden. Pak Harto dari TNI, Pak SBY TNI, Gus Dur dari Kiai, Bu Mega dari terahnya Bu Karno. Tapi seorang Pak Jokowi yang dari pengusaha kecil, yang tidak punya tanda kutip ya harta yang cukup lebih untuk seorang presiden,
tidak punya partai, ya, tidak punya sesuatu lah tapi bisa menjadi pemimpin negara ini dan hebat. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita. Mari kita rakyat Indonesia ya, saya juga tidak memaksakan, ini mengajak, ini kesempatan kita untuk kembali mempunyai pemimpin yang baik di antara yang ada sekarang. Semua baik dan ini yang terbaik sementara. Kita rugi apabila kita hanya memberikan Pak Jokowi 2 periode ya. Indonesia bisa menjadi negara yang rugi. Tapi seandainya ini bisa kita perjuangkan bersama-sama, didengarkan oleh para anggota DPR RI, ketua-ketua partai, dan di MPR RI bisa mengamandemen untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan Pak Jokowi dan Prabowo. Demikian, Bung Sekjen, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sambil diskusi kembali. Siap Bang Alwan, siap. Terima kasih Bang Alwan. Salam juga untuk keluarga dan masyarakat Kaltara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Jokpro, itu dia tadi perbincangan menarik saya dengan Bang Alwan Saputra, Ketua Jokpro 2024 Regional Kalimantan Utara. Semoga dari perbincangan tadi kita bisa mendapatkan manfaatnya dan mari terus kita doakan serta dukung Pak Jokowi bisa berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024. Sampai jumpa di episode Pojok Pro lainnya. Saya Timothy Vantrono pamit. Terima kasih. Jokpro Persatuan Indonesia.